Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Kelas 10 SMA Kurikulum 2013 Bab ke-11. Pernahkah merasakan cinta? Ya, manusia normal pastilah pernah merasakan perasaan suka kepada lawan jenis jika sudah dewasa. Dan hal itu hal yang wajar karena keberadaan manusia harus tetap menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan hidupnya secara benar sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Yang tidak wajar, manusia yang merasakan cinta namun melampiaskannya dengan berbuat zina. Ingat, bukan cinta namanya jika malah menimbulkan dosa dan melanggar aturan agama, tapi malah menjadi nafsu sesaat yang membuat menyesal di kemudian hari. Proses pembolehan ikatan cinta di dalam ajaran Islam dilakukan melalui aturan dan proses yang mudah, yaitu melalui proses akad nikah. Sebagai makhluk yang bermartabat dan terhormat, tentu sangat berbeda dengan hidup bebas layaknya hewan tanpa aturan yang mengikat. Mau punya mobil yang ngegas namun tak punya rem, tentunya itu disebut dengan mobil yang rusak. Begitulah seseorang yang bergaul bebas tanpa diatur oleh agamanya, sehingga dia dikatakan sebagai manusia yang rusak layaknya mobil tanpa remnya. Faktor-faktor pergaulan bebas. Faktor internal. Yang pertama, krisis identitas. Yang kedua, kontrol diri yang lemah. Faktor eksternal, keluarga. Yang kedua, teman dan komunitas tempat tinggal yang kurang baik. Hal inilah yang menjadi fokus pembahasan pada bagian ini. 1. Pengertian zina. Kata zina berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau baligh, tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama Islam. 2. Hukum zina. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. 3. Kategori zina. Perbuatan zina dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina muhsan yaitu pezina sudah baligh, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhsan adalah dirajam, dilempari dengan batu sampai meninggal dunia, dan dia dibenamkan di dalam tanah. Yang berikutnya, zina ghairu muhsan, yaitu pezina masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hukuman bagi pezina. Dalam hukum Islam, zina dikategorikan perbuatan kriminal atau tindak pidana. Oleh sebab itu, orang yang melakukannya dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan syariat Islam. Hukuman pelaku zina ada dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, didera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina ghairu muhsan, dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur surah 24 ayat kedua sebagai berikut. Serta hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan. Selanjutnya, yang kedua, dirajam sampai mati bagi pezina muhsan. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher.
tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nasai. Dengan catatan, hukuman ini hanya berlaku bagi wilayah yang menggunakan syariat Islam sebagai aturan wilayahnya. Kalau di Indonesia, seperti di daerah Aceh, menjadi hukum adat dan hukum wilayah daerah tersebut. Jadi, tidak serta-merta negara ini bisa menjalankan hukum ini karena di Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai aturan dalam hukumnya. 5. Hukuman bagi orang yang menuduh zina. Qazaf. Mengingat beratnya hukuman bagi pelaku zina, maka hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat supaya terlaksananya hukuman tersebut. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina tersebut. Hukuman tidak dapat dilakukan setelah benar-benar diyakini bahwa tidak terjadi perzinahan. Yang kedua, untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, syaratnya harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil, karena kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti, sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. Yang ketiga, kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat. Syaratnya yaitu setiap laki-laki tersebut harus melihat persis kejadiannya. Tentunya bisa kita bayangkan betapa rusaknya suatu wilayah dan masyarakat jika sampai ada 4 orang laki-laki yang menjadi saksi perbuatan zina, saking harus ditutupinya aib tersebut. Yang keempat, andaikan seorang dari keempat saksi menyatakan kesaksian yang berbeda dengan kesaksian 3 orang lainnya, atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka semuanya dijatuhkan hukuman menuduh zina. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan yang baik dan didera sebanyak 80 kali deraan. Hal ini berdasarkan firman Allah Quran Surah An-Nur Surah 24 ayat keempat. Dengan ajaran yang sangat mulia, begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas. Patut menjadi perhatian bagi generasi muda bahwa mereka sedang mempertaruhkan masa depannya jika terlibat dalam pergaulan bebas yang melampaui batas. Bergaul memang perlu, tetapi dilakukan dalam batas yang wajar dan tidak berlebihan. Lalu, apa saja sih efek negatif dari perbuatan zina atau pergaulan bebas? Yang pertama, menjadi laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Hal ini jelas karena melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat, terutama masyarakat religius dalam masyarakat tataran agama di negeri kita. Yang ketiga, nasab menjadi tidak jelas karena seandainya si perempuan itu hamil, maka dia tidak bisa dinasabkan kepada si ayah yang biologis. Berikutnya, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Artinya, si bapak tidak bisa menikahkan si anak tersebut. Berikutnya, yang kelima, anak dari hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan bapaknya. Dan yang keenam, menjadi dosa jariah sampai hari kiamat. Bayangkan aja si anak menikah atas nama bapaknya. Pernikahan si anak tidak sah dan dihitung zina gara-gara nasab yang tidak sesuai. Maka hal ini terus berlangsung sampai hari kiamat, tentunya akan jadi dosa jariah bagi yang memulai pertama kali. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka sebagai kaidahnya nasabnya adalah kepada ibunya. Ayat Al-Quran tentang larangan mendekati zina. Quran Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32 yang berbunyi, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Kandungan ayat secara umum mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
Allah secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Karena bahayanya perbuatan zina, sebagai langkah pencegahan, Allah melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina. Imam Sayuti dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir menuliskan dampak di dunia dan dampak di akhirat sebagai berikut. Di ayat berikutnya di Quran Surah An-Nur surah ke-24 ayat yang kedua yang berbunyi, Az-zinayatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Wala ta'khudkum bihima ra'fatum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Kandungan ayat berisikan yang pertama, perintah Allah untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali bagi pezina yang belum pernah menikah sebelumnya. Yang kedua, orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Dalam konteks ini, yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya khalifah atau kepala negara, atau orang-orang yang ditugasi olehnya. Ketentuan ini berlaku bagi negeri yang menerapkan syariat Islam sebagai hukuman positif dalam suatu negara. Sebelum memutuskan hukuman bagi pelaku zina, maka ada 4 hal yang harus dijadikan sebagai bukti, yaitu yang pertama saksi, yang kedua sumpah, yang ketiga pengakuan, dan yang keempat dokumen atau bukti tulisan. Dalam kasus perzinahan, pembuktian perzinahan ada 2, yakni saksi yang berjumlah 4 orang dan pengakuan pelaku. Berikut hadis tentang larangan mendekati zina. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Jabir bin Abdillah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان." Riwayat Ahmad. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Penerapan perilaku mulia dalam pergaulan sehari-hari. Yang pertama, menjaga pergaulan yang sehat antara laki-laki maupun dengan perempuan, terutama hal komunikasi yang harus dijaga. Yang kedua, menjaga aurat dan menjaga pandangan. Dan yang ketiga, menjaga kehormatan terutama suara maupun pandangannya. Dan yang kelima, meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Hikmah menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, menjadikan keharmonisan rumah tangga di masa depan. Dan yang kedua, menjaga kesucian jasmani dan rohani. Dan yang ketiga, menjaga dari penyakit fisik yang menakutkan seperti AIDS, raja singa, dan lain-lain. Tentunya ketiga hal itu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.